Emang kenapa sih ada gambar-gambar kayak gini? Itu di mana? Ya, ini di mana sih, kita di mana sih? Kan gue penasaran nih, lu kan punya sekolah, gue denger-denger. Sebelumnya udah pernah dapat haters. Emang iya ya, anjing itu tuh sifatnya ngikutin ownernya. Banyak yang suka komentar, kayak jangan main lagi nanti mati gitu. Bentar deh. Ini tuh apa sih, Cak? Emang kenapa sih ada gambar-gambar kayak gini? Itu di mana? Ya, ini di mana sih, kita di mana sih? Ini tuh apa sih? Kayak, Jadi ya ini adalah dagangan-dagangan gue. lu dagang apa anjir? Jadi gue tuh as a tattoo artist. Gila. Sebagai orang yang pernah nato di tempatnya Aca dan Kubik, Gue belum pernah. Kita pamer dulu tatonya ya. Gue belum pernah. Gue tato apa sekarang? Gue belum pernah nih. Nggak bisa, gue capek. Ya lu besok ditato deh, makanya. Besok gue, Lu masuk Iya. link. besok gue tato di sini. Disclaimer karena kita syutingnya di studio gue. Di sini nih. Lo pada yang mau tato mendingan sekarang. Lu jangan potong gue. Di studio gue ini juga mengoffering untuk kalian yang mau nato bisa bawa dogi kalian Pet untuk friendly guys. bukan pet friendly, anjing, dog friendly. Beda Dog kalau pet, friendly. semua burung monyet dibawa lagi semuanya. Lo pada yang buaya jangan datang ke sini. Tapi yang, Lu mah tapi yang buaya pasti nato ya. jangan sampai nanti ada biawak datang ke sini, ada monyet datang ke sini. Iya vitamin. Jadi Dog friendly. gue dog friendly. Jadi kita sekarang ngomongin profesi masing-masing. Tadi kan lu udah bilang, Gue guru Mandarin. oke. Tapi kayak abis ini murid gue kalau denger berhenti les semua deh. Emang murid lu non? jangan kepedean. Jangan kepedean. Jangan kepedean. Kerjaan lo apa sih? Gue penasaran. Pekerjaan gue kan Gue selama temenan sama lo nggak tahu kerjaan lo apa. pekerjaan gue sekolahan anjing. Oke. Dipamerin dong sekolahan anjingnya. Kalau mau tahu ada di bawah sini. Tapi gue tim hore aja di situ. Tim Horea gimana nih? Lo nggak ngajar di sana? Main-main aja. Owner macam apa sih? Lo kok nggak ngajarin sih? Udah. Gue kan admin. Oke. Oke. Maaf ya gue rese. Lanjut ke Mei. Gue adalah digital creator dan Ibu Sazi anjingnya apa aja, Bu? Iya, lu kasih tahu dong. Cerita dong. Kan gue penasaran nih. Lu kan punya sekolah, gue denger. Gimana? Anjing lu tuh apa aja sih? Ibu punya sekolah nih, Bu. Punya sekolah dia. Boleh dipromosiin, Bu. Ya gue ada sekolah. Anjing gue 3, anjing apa mongrel. Mongrel. Ya, mungut dari Tapi Bu, jalanan. kalau buat yang nggak tahu mongrel tuh apaan sih? Mix breed, anjing kampung. Ini kampung, bahasa awamnya. Anjing kampung. Anjing gue kampung semuanya. Pertama si Monty jantan satu-satunya yang gue punya. Dia kita ambil dari shelter. Terus ada tua kita ambil dari jalan. Kalau Lo rescue gitu ya? iya rescue. Lo berarti malaikat berarti ya? Enggak juga. Anak pang banget dia. Terus Lili anak ketula. Jadi waktu tula gue ambil tuh udah hamil dia. Oh, hamil di luar nikah. Luar nikah dia. Bapaknya siapa? Nggak tahu gue bapaknya siapa. Nakal emang tuh anak ya. Nakal dia di jalanan. Keluar Lili. Terakhir anjing gue si Pluwi yang tadi di sini German Shepherd. Udah itu anjing gue 4 itu. Anjing mana yang menurut lu kayak cukup mencerminkan diri Iya. dari si Tula, Yang menurut lu Lili, Monty, Monty, mirip sama lo. Sebenarnya dari 4 anjing itu gue nggak ada yang bilang anjing gue mirip sama gue sih. Sebenarnya anjing gue mirip sama gue tuh yang sebelumnya udah meninggal. Oh iya, lo ceritain ya? Si Kimba. Lo nangis gak sih nanti kalau ceritain anjing gue yang udah meninggal? Gue sih nangis kalau ceritain anjing gue yang meninggal. Dia udah nangis. Dia lu nangis apa gimana nih? Jangan sekarang.
Enggak, menurut gue tuh 4 itu nggak ada. Soalnya 4 itu tuh kayak anjing yang dikasih sama Kimba gitu loh. Kayak ibu kayak butuh anjing nih, dikasih Monty gitu. Nih Halo. yang diam dan nurut gitu. Terus yang bandelnya dikasih si Chloe. Kalau Lily sama Tula lebih deket sama bapaknya, jadi nggak terlalu deket sama gue. Nggak Jadi terlalu mirip sama gue. Tapi si Chloe sama Monty ada lah kemiripannya dikit-dikit sama gue, cuma beda-beda gitu. anjing lo ada berapa? Anjing gue itu ada 4. Doberman, Herder, Pom sama Chihuahua. Oke. Koleksi ya. Gue bentar lagi mau Malinois. Hebat. Cut aja yang itu, cut aja bisa nggak sih? Jadi kenapa gue mau Malinois? Karena kemarin gue ada main sama Malinois dan menurut gue kayaknya kepribadian gue tuh cocok sama Malinois. Oke, sama gue juga pengen main kalau nggak apa-apa. Iya kan? Udah deh lo gak usah ujat gue tau lo iri kan sama gue. Enggak lah, kalau gue mau beli Malinois juga gue mampu-mampu aja, tapi masalahnya kapasitas diri gue tidak mampu. Gue mampu, tapi nggak sekarang. Sebenarnya anjing lu udah berapa sih? 4 tadi dibilang. 4. Lo tuh dengerin gue gak sih dari tadi? Enggak kan? Gue capek dengerin lo. Capek dengerin lo. Ngapain? Makanya gue nanya lagi nih. 4 anjing gue. Kecap berantem mulu. Jadi apa jenisnya? Herder, Doberman, Chihuahua sama Pom. Oh gitu. Yang pertama siapa yang pertama? Yang pertama. Gak ada yang mirip sama lo. Atau Yang kayak- kira-kira, kayak gini dia. oh, dia mirip banget. sama gue nih. Mungkin kayak Iya. bawelnya. Oh punya si Berlin, herder gue. Berlin. Jadi herder gue Berlin, tuh, Berlin tuh mirip lo? iya. Enggak. Kenapa anjir? Emang anak-anak gue. Karena karena menurut gue Berlin tuh behave dan lo enggak. Oh iya ya. Oke, jadi kenapa si Berlin tuh mirip sama gue? Karena semua gerak-gerik gue si Berlin itu ikutin. Mau tahu nggak? Curiga ya? Contohnya, misalkan kayak gue tuh kan suka makan ikan ya di rumah. Gue tuh makan salmon sering di rumah. Asik. Orang Oh, orang kaya. Oh, kaya. Lu tau nggak? Lu tau nggak? Gua hari-hari ikan kembung. Lu salmon kayak. Ya mohon maaf ya, kan gue makannya salmon nih kan. Iya. Jadi pas gue makan ikan, si Berlin tuh sampai nggak mau makan beef. Dia cuma pengen makan ikan doang. Jadi maksud lo merasa lo mirip sama Berlin cuma gara-gara sama-sama suka makan ikan salmon. Lo ke Susi Teh aja anjing. Lo tau gak sih, si Berlin itu dia sampai nggak mau makan beef, dia nggak mau makan lamb, karena gua tuh makan salmon. Jadi dia tuh kayak ngeliat apa sih beef itu apa sih? Gue tuh cuma pengen makan salmon ya. Jadi dia ikutan gue makan salmon. Sombong amat. Iya, cuman gara-gara itu. Iya, terus Lo kasih nggak? gue kasih. Oh, pengaruh orang tua tuh emang sangat Iya, gue kasih. terus besar ya. Misalkan si Berlin ngapain ya? Lu tanya dong, Neng makannya apa hari-hari? Neng makan apa tiap hari? Ucus. 5.000 aja ucus. Suka banget. Lu kalau ngomong ucus dihujat netizen? Kenapa tuh? Enggak bergizi. Netizen dicuekin. Enggak bergizi. Lah, anak gue. Iya. Bener. Emang apa? Emang apa? Tidak ada masalah. Anak gue juga makan 16.000 sekilo. Ngapain? Kalau mau bergizi makan MBG. Aja. Gede banget tuh. Gue gak ikutan ya soal MBG. Gue out. Lagunya gimana sih yang belakangan ini? Yang MBG? Ya lu kayak tahu. Gue gak tahu sumpah. Gimana lagunya? Gue gak tahu. Gue gue gak ikutan ya. Sumpah gue gak ikutan. Apa yang paling nice? Kok yang ngevideoin lebih hafal? Mari dia semulu ketan. Oh ya, Iya, anjing lo apa anjing aja? gue itu my first dog itu American Bully. April. Real. Anjing kedua itu Chucky karena April itu gue kawinin, alhasil ada Chucky gitu. Anjing ketiga Mumun Doberman. Nah, soon ini gue mau ngambil papis lagi. Serius lu? Lu belum tahu ya? Ih, gue udah ketemu. Ih, lu parah sih, lu gak tahu. Parah banget. Lu diem ya? Enggak, itu tandanya Mei itu tidak melihat story gue. Anjir, emang lu teman macam apa sih lu?
Enggak. Mungkin Mei tuh kayak nggak on phone terus. Jadi mungkin dia ke skip story gue gitu ya. Terus kenapa lo nggak on phone terus? Ya suka-suka dia anjing. Lu ngatur sih. Kan kita Gen Z. Enggak. Lu doang. Lu doang. Oh ya udah berarti tadi gue lebih muda. Jadi gue mau nambah lagi karena itu sebenarnya bukan keinginan gue untuk nambah, tapi keinginan Miswa. Tapi lu juga setuju? Ya, itu kan balik lagi tanggung jawabnya. Jadinya gue udah win-win solutionnya sama laki gue. Itu 70% dia, 30% gue. 70-30 tuh apa? Masalah biaya atau masalah rawat? Ya kalau biaya ya laki gue lah. Oh gitu. Masa gue? Ya. Ya kan itu responsibility seorang laki-laki. Emang lu mana sih bapaknya nih? Hah? Tanggung jawab. Bukannya tanggung. Ya, 70% itu dalam arti maksudnya melatih, ngurusin. Jalan-jalan dan segala ya Terus 30% itu pungut tai. Gue pungut tai. Sorry ya. Sorry ya. Oh 30% ngomelin ya? Lebih mendidik ya untuk menjadi anjing yang terpelajar gitu, anjing yang sopan gitu. 30%-nya bener-bener ya. Iya. Jangan sampai jadi anjing yang durhaka. Itu sih moto gue, punya anjing itu jangan sampai jadi anak yang durhaka dan tidak sopan. Itu Oh gitu. kalau gue. Ngerti nggak sampai sini? Gitu. Paham nggak sampai sini? Enggak tahu, otak gue sebenarnya nggak ngerti dari tadi. Tapi untuk Mumun ya, dia kan yang maksudnya kalau orang lihat antara American Bully sama Doberman kan pasti kan Iya. yang lebih berdamage kan ke Doberman ya. Tapi Doberman gue sangat-sangat bisa patuh dan damage-nya dia gue bikin dia damage-nya lebih rendah daripada American Bully gue. Kan Damage tuh gimana? Damage-nya itu maksudnya dalam arti bangun anjing. Gitu. Dalam arti maksudnya karena kalau April nih gini, kalau April itu gue udah nggak bisa settle damage-nya dia karena dia itu cuman hidup sama gue sendirian doang waktu itu. Jadi parents-nya cuman gue doang sebelum gue ketemu laki gue. Gitu. Jadi gue Punya bapak dong. iya dia fatherless. iya bener kayak lu ya. Kalau April itu gue beli dalam keadaan COVID karena kan gue kan nggak bisa bersosialisasi sama siapa-siapa ya. Terus kan masih zaman-zamannya orang-orang tuh COVID tuh BU kan. Makanya di situ gue bisa dapat April dengan harga murah. Tapi Nah, gue Diskonan. ambil celah di situ dan kebetulan pada saat itu gue dapat April dan emang gue mau betina dan gue mau setting dia tuh seperti diri gue pada saat zaman COVID itu yang Yang mana? gue masih yang apa ya bahasa halusnya apa nggak mungkin nggak usah pakai bahasa halus anjir. Gedubrak. masih yang lost gitu ya kan. Anjay, Ya, bahasanya berat. yang Ini harus part selanjutnya kalau bahasa. Aduh gue pusing lagi. yang pada saat itu gue juga sebagai in person tuh gue tuh juga emang rude banget ke orang lain gitu. Jadi April tuh kayaknya nyerap energi gue, jadi dia ke anjing lain pun juga rude gitu. Makanya tadi di pertanyaan saya pertama, apakah si anjing tuh mirip sama kita atau enggak? Ternyata Iya. kan tuh mirip banget. Di April. Sama April. Di April, di Nah, April. kejadiannya di anjing lo yang lain gimana? Kalau di Caki itu pas udah ada Kubi, pas ada Kubi, jadi karena kan April melahirkan, kita ambil Anaknya. Caki, kita Ambil keep, Caki. kita keep kan anak-anak anaknya yang lain ikut pihak pejantan gitu. Nah Caki ini itu tuh Caki tuh bener-bener yang kayak bisa dibilang cogi lah ya karena Gue tahu, gue biru-biru sama si Caki itu. karena Gue di KDRT sama si Caki, lu tau gak sih? itu gue sorry ya karena Caki itu tuh bingung antara parenting bapaknya sama ibunya tuh berbeda. Bedanya gimana nih? Seru. Karena karena kalau dari pihak laki gue ini kan pelihara anjing for the first time yang pilihan dia nih, itu kan Caki nih. Iya. Jadi dia belum punya pengalaman ngurus anjing kan. Oke. Jadi dia tuh sangat yang membaby-babykan Caki gitu. Sementara gue yang sebelumnya udah punya pengalaman di April, gue selalu bilang kayak
lu nggak boleh gituin Caki, itu nggak bener gini ribut, akhirnya Caki jadi yang kayak Confused dia. gitu, dia confused gitu, dia harus ikut yang mana gitu, itulah jadinya Caki. Jadi Caki tuh bisa yang kayak kadang dia bisa friendly ke anjing lain, tapi kadang dia juga yang kayak Agresif. agresif, rude juga gitu. Kayak bipolar gitu gak sih dia? Iya, semacam itu. Ke BPD sih. BPD itu. Iya, Anjing lu NPD gak sih? Karena cepat menyimpulkan ya, tapi nggak apa-apa. iya nggak apa-apa. Tapi somehow dia kayak ke anjing lain bisa baik, tapi kadang ke anjing lain dia juga galak gitu. Paham. Kayak dia juga kayak nge-screening orang kali ya. Screening energinya kali Iya. gitu ya. Tapi yang bisa dipastikan even dari April, Caki, Moon itu ke manusia semuanya aman. Aman. Aman, gue udah membuktikan. Oke. Ya. Biru dikit doang. Ya udah oke. Oke. What the Lu ngapain coba? Mau kemana? Ya. Oh iya. Oke. 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 Ya. Kayak gitu. Jadi Sih. Ya. nah, ada anjing ketiga si Moon, Moon. karena gue ngerasa kayaknya Siapa? Doberman. Dia tadi ya? Doberman. Satu yang lewat. Nah, dia ini anjing yang emang gue merasa kayaknya gue butuh big dog deh gitu. Karena Emang gua- si Bully kurang big. karena kan kalau bully itu kan masuknya medium. Oh iya, Karena dia dia Iya. iya. Benar. bully. Karena dia ceper kan. Iya, benar. Tapi Dia ceper. tapi tenaga damage-nya memang sepantaran sama big dog. Ya orang gue biru kemarin sama si Caki. Ya udah nggak usah diomongin. Nggak, gue mau nanya kan ini satu-satunya yang punya anjing satu, Mei. Iya. Kalau Aca, Tis sama gue kan punya multiple dog. Iya, Lu pengen nambah anjing atau enggak? Kalau misalnya ngikutin keinginan kayaknya pengen ya, karena belakangan ini si Neng kan di rumah kayak gabut ya gitu. Sebenarnya gue pengen gitu, cuman balik lagi keinginan gue belum tentu sesuai dengan kebutuhan gue gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau misalnya dibilang keinginan ada sih, cuman kayak Ketakutan terbesar lu apa kalau punya multiple dog? takutnya gue nyangkut mental Bu Buat ngurusinnya berarti? buat ngurusinnya. Gue misalnya kayak ini kan anjing pertama gue golden retriever yang mana kayak bikin banget nih. Cuman memang secara mental gue tuh sekarang gue juga kayak belum begitu settle buat ngurusin banyak anjing, itu kebayang gak sih lo? Iya. Gue masih sibuk sama diri gue sendiri, ngurusin mental health gue sendiri. Iya. Belum tentu gue bisa ngurusin anjing lain gitu. Iya. Ini aja gue udah pengap-pengapan banget gitu. Jadi kayaknya pengen, tapi mungkin perlu diobrolin sama Bob juga, dan nanti kayak perlu diagendakan deh gitu. Cuma kalau ngomongin mau ya mau. Berapa mau? Bahasa Inji ya? Bijak. Ini Sebenarnya bijak. tuh pengennya Doberman anjir. Lo ambil aja Dobby kalau mau Doberman. Siapa? Ambil aja Dobby. Dobby itu siapa anjing lo? Anjing gue. Gak mau lah. Kenapa sih gak ada yang mau Dobby? Kan mirip lo. Kan dia pengen bahasa Inji tadi, bukan Soalnya mirip lo, Oh, iya. gue gak mau yang mirip lo. Kenapa gue kenapa? Enggak, Lu pick misalnya. enggak. Intinya gini ya, Mei itu belum punya kapasitas untuk punya anjing baru karena dia masih mau fokus dengan dirinya sendiri. Gitu, lovely. Menurut lu apa sih sifat Menurut lu, anjing lu ya. yang hidup sama lu? Tapi sebetulnya gue tadinya gue tadinya itu maksudnya kayak gue secara personal kan baru pertama kali punya anjing nih. Dia juga baru golden retriever kan. Cukup beginner lah gitu. Cuman gue nggak melihat tadinya kalau ini tuh bakalan mirroring sama gue sama suami gue atau enggak gitu. Cuman sih kalau misalnya tanya kayak gitu ada sedikit sih kena mentalnya sama lah, kemudiannya sama kalau gue. Jadi anjing lu kemudian. Kemudian sama kayak gue, apalagi dia tuh abis lips gitu. Jadi Oh, kayak gitu. moodnya tuh kayak gue nggak tahu sih, lama-lama dia kayak suka kayak nggak mau diajak interaksi, diem aja gitu. Jadi menurut lu Neng ini bondingnya tuh sama percis gitu ya, kayak kayak elonya ya. Iya, maksudnya kan tuh sebenarnya gue sama Bob sama-sama, misalnya Neng sama-sama bonding sama gue dan Bob juga gitu. Cuman kayak ada bonding yang lebih di gue gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak somehow dia kayak melekat di gue dan kadang ignoring gue gitu. Oke.
Gitu kan? Iya. Si ini gimana? Lo ngerti gak sih? Dia gimana? Lo ngerti gak sih kayak gak ngerti dari tadi? Ngerti, tapi anak gue lagi nggak ngerti nih. Jadi gimana? Ini kan anak lo dari tadi ngamuk mulu. Lo berarti kayak gini juga terus. Dia dulu, dia diam. Anaknya berisik, aku dia diem. Ini kan anak lo ngamuk mulu dari tadi. Apakah lo di rumah tuh kayak ibu tiri banget sampai dia tuh teriak-teriak mulu gitu? Enggak sih. Terus kenapa dia ngamuk mulu? Dia nggak pernah ketemu teman-temannya, soalnya dia nggak pernah diajak ketemu anjing lain. Berarti Nora. Nora. Berarti kayak emaknya. Itu jarang bersosialisasi ya. Jangan bersosialisasi. Ada sih dia mirip-mirip sama gue gitu-gitunya. Nora bersosialisasinya. Kalau di lu lebih si Dede lebih dekat ke lu apa ke kalau di lu menurut lu aja nih Sama aja sih kalau menurut Sama gue. aja. Sama aja sebenarnya. Tuh kenapa dia teriak? Dia FOMO tuh pengen main di situ. Lu FOMO ya kalau ngelihat gua main sama Aca? Lu suka FOMO gak sih? Kalau gua nongkrong sama Aca lu tuh FOMO Enggak, gitu pasti nggak? nggak nyambung anjir. ngomong-ngomong soal haters, berarti kan kalian anak-anaknya kan punya Instagram sendiri. Punya. Gue tiba-tiba kepikiran aja gitu, penasaran. Kalian punya experience apa nggak gitu terhadap konten anak kalian yang kalian posting, terus tiba-tiba mendapatkan reaksi dari netizen dan gak baik gitu. Lu yang harus jawab kayaknya sih. taunya Aca banyak kan. Aca paling banyak. Coba mulai dari Aca. Mulai dari aja coba. Iya. Perasaan lu Gimana sih perasaan lu? Netizen ini. Gua tuh kadang kasihan tau sama lu. Oh, gue nggak perlu dikasihanin dari lu. udah tahu pasti jawabannya kayak gitu. Jadi gimana sih perasaan lu kayak dihujat banyak orang? Karena kebanyakan dog lovers itu kan mereka bilang bahwa kalau kita punya hewan peliharaan ya sebaik-baiknya kita harus merawat dan men-treat mereka dengan baik. Iya. Tapi maksudnya baik menurut orang lain, menurut gue, menurut elu, menurut Mei, menurut Sazia udah pasti beda dong. Gitu belum tuh sama menurut gue menjadi dog mom yang baik kok dengan karena anjing gue kan Doberman ya, maksudnya Iya. gue nggak bisa dong maksudnya menye-menyein dia karena dia punya damage yang cukup besar lah. Tuh, maksudnya. jangan Gitu. disamaratakan, guys. Kecuali kalau misalkan anjing gue tipikal yang kayak anjing-anjing pom atau chihuahua atau shih tzu gitu, pasti treatmentnya beda karena kalau kayak kemumun itu udah pasti gue VOC gitu. Karena kalau misalkan gue menye-menyein takutnya kalau dia nyerang ke orang atau misalkan nyerang ke gue itu kan nggak bener gitu. Itu bukan baik namanya. Itu as dog owner bukan hal yang baik menurut gue. Paham. Jadi anjing lu yang se-behave ini itu karena didikan VOC. Iya. Oh, gitu. Gue bisa jamin Mumun tidak akan menggigit orang atau menggigit anjing lain. Gue bisa garanti ya, karena pola asuh yang menurut gue baik, tapi buat orang lain nggak baik gitu. Apa tuh pola asuhnya gimana tuh? Pola asuhnya anggaplah misalkan dia ini contoh simpelnya aja, misalkan dia ke orang baru. Dia nomprok gitu kan, Oke. nomprok itu kan nggak sopan ya. Jadi gue akan langsung koreksi di situ. Sorry ya, mungkin buat kalian ini nggak baik, tapi gue akan tonjok gitu. Oke. Maksudnya kita tonjoknya juga ngelihat ya, bukan di Titik sini, koreksi ya. bukan di muka, tapi Oke. di bagian Di titik koreksi nih, kan? di sini nih. Iya. Kalau gue kayak gitu, atau misalnya bisa dengan kita sikut pakai ini Iya, ke oke. ininya. Full buat ikut. Emang Apa ya, lu gimana sikut? sih? Kok sikut? Dengkul. Oh ya sabar, gue harus sabar. Tendang pakai apa ya, sikut? Dengkul. Tolong dong ngajarin temen lu. Ini dulu kepala, Iya. kaki gitu dulu ya Ca ya. Lo kayak perlu balik ke TK deh. Dengkul pakai di sikunya dia maksudnya. Pakai di dengkulnya. Mumun gitu. Nah, cuman kalau menurut netizen itu nggak baik ya, gue nggak peduli juga Ya sih. suruh mereka pelihara Doberman dulu. Iya. Karena kan lu Tapi secara perasaan lu gimana gitu ketika misalnya banyak tiba-tiba netizen yang menghujat kayak Iya. kok lu gini sih cara ngajarin anjing gitu, dia kan hewan segala macem gitu kan. Ada orang-orang yang bagiannya kayak nggak punya anjing tapi merasa kayaknya lu nggak bener gitu untuk kayak
ngurusin anjing gitu. Karena kan lu kan Gimana? kan lu kan hobi kayak ngasarin anjing lo gitu ya kalau kata netizen. Ya kan haters make me famous. Gila orang. Gila. Tapi bener loh, semakin banyak haters, gue makin naik loh. Sorry ya, Berapa view tuh penontonnya berapa sorry juta? ya. Berapa juta? followers gue lebih banyak dari lo. Wah anjing. Tapi lu endorse ya? Nah sekarang endorsan nggak usah ngomongin endorsan mah takut kalau misalkan dia endorse sama gue. Ya lu masih banyak tepu-tepu. Gue banyak endorsean karena gue tipu-tipu guys. Ini mohon maaf nih kenapa ya nih anjingnya di sini? Mohon maaf. Nur, di zoom Nur. Iya. Ini mohon maaf ini ngapain ya? Ini ngapain ya? Aduh kamu lucu sekali. Kan berarti ada suara Boleh nggak sih tukeran nama Dobi? enggak dong. Lu jadi anjing gua aja sih. Maksudnya bukan gua mau, gua nggak siap mental. Sama Dobinya. Lu nggak siap mental sama Dobi? Apa gimana? Lu nggak siap mental sama Dobi? Ya, soalnya ini kan lagi first time gue nggak tahu gimana kalau misalnya Iya. tiba-tiba gue punya Doberman kayak gini, Pif. Ya lu lihat aja nggak beda jauh kok, ya nggak? Oh gitu. Udah deh jangan suka apa kayak Lu ngomong yang bener dong. ya kalau Mei sama Kak Sazia gimana? Sebelumnya udah pernah dapat haters? Belum. So far. Kalau gue selama ini jarang banget, tapi pernah nyangkut satu. Cuman masalahnya yang kena haters bukan gue, tapi si Bob. Oh yang ini. Apa tuh kok gue nggak tahu apa sih? Konten itu banyak banget komentarnya. Iya, jadi waktu itu gue bikin konten si Neng tuh ngegonggong di rumah. Depan rumah tuh lagi ada ngaji nih. Kebetulan ngajinya karena yang jadi jadi tetangga gue habis meninggal. Rumahnya tuh cukup kecil lah gitu kan. Nah, ketika mereka ngaji tuh mereka sampai depan rumah pagar gue. Jadi Seneng tuh gonggong gitu. Terus gue bikin konten kan. Misalnya kayak dia tuh tahu kalau di depan tuh ada orang gitu. Cuman di dalam konten itu tuh kita kan koreksi Neng ya. Yang mana kalau misalnya kita jadi Powerns kita pasti tahu koreksi anjing. Kalau misalnya kita agak tabok dikit itu normal. Bukan yang tabok nyakitin atau mau bunuh gitu ngerti nggak sih? Kayak cuman gitu. Nah emang ada adegan Neng tuh kayak lagi gini nih. Ini ada tali. Terus kayak, enggak deh, gak pakai tali. Gimana? Jadi dia dipegang. Goneng. Jadi gini. Lo kenapa menjiwai banget ya gue tanya? Lo kenapa menjiwai banget sih? Lo bingung gak sih sama dia? Kayak drama queen banget anjir. Ya kan gue maksudnya jadi Neng Iya, ceritanya. Oh iya. Emang si Neng beneran keluar lidah kayak gitu? Enggak. Dia kayak Emang lebay lu? habis itu si Neng tuh ceritanya lehernya tuh tarik gitu. Cuman kayak ngoreksi yang kayak gitu. Ngerti. Ya kan, maksudnya buat kita kayaknya tuh biasa ya gitu. Cuman waktu itu ada komen banyak banget terus kayak si Bob bilang kayak, oh itu si bapaknya kok kayak nariknya kenceng banget sih, kayak nyakitin banget gitu. Cuman kebetulan kalau respon gue sama suami gue tuh ya biasa aja, nggak usah ditanggepin gitu. Sesimpel itu aja sih, nggak usah ditanggepin gitu karena kayak ya basically mereka nggak ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi di situ gitu. Tapi emang paling bijak nggak usah lu kasih reaksi sih. Kecuali kayak misalnya Aca mau memberikan reaksi karena kayak lu mau memberikan edukasi gitu kan. Iya. Itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa sih nggak bereaksi, gue ada hate comment langsung gue bales. Enggak kan? Emang kadang-kadang tergantung mental masing-masing, Steve. Karena Mei itu gini. Jadi kalau dia gini gue apa? Mei itu tipikal yang Jadi gue apa? Gitu lu kayaknya Mas. Tenang. Kalau Kak Sazia gimana nih? Iya Kak Sazia kan tadi anjingnya nih gitu kan. Lu jangan jangan Lu jangan salah ya. Walaupun tuh anjing begini, tapi aslinya pinter. Iya. Gimana pinternya coba? Coba pinternya gimana? Iya lu jangan menghina Kak Sazia dong. Pernah nggak sih ada reaksi netizen yang kayak, kenapa sih anjing lo reaktif banget ngeliat anjing lain gonggong-gonggong gitu? Kalau gue di sosmed nggak pernah karena akun-akun anak-anak gue nggak banyak followersnya. Lu introvert ya? Iya. Yang sopan dong. Tapi secara langsung kalau gue ajak mereka pergi, atau Pui itu banyak yang suka komentar, kayak, "Ih, jangan main sama dia nanti mati gitu. Lu jangan salah lu, itu walaupun apa tadi kata lu bisa mati main 60. Kata ada Itu calon mantu gue.
Jangan dikatain kayak gitu. Ya lo disclaimer dong kalau lo tuh punya Doberman sama punya herder. Gue nih Dijodohin. gue ini punya, ya gue juga punya herder mau dijodohin sama Plui. Jangan katain calon mantu gue. Tapi sebelumnya kita mau bilang makasih lo ke Aca, ke Kubi, karena kalau misalnya nggak ada studio Hitomi ini tuh kita nggak bakalan bisa podcast di sini. Iya lagi bener. Tepuk tangan dulu, boleh. Gila. Jadi ini tuh ini tuh lo tempel di sini tuh sebenarnya emang karena ini tuh dagangan yang bisa diambil sama customer gitu. Iya, dagangan yang ini tuh gue diskonin. Kalau yang diskonin. kalau di display ini tuh diskonan. Oh, kalau diskon gue suka tuh. Kalau lo sih harusnya bayar normal sih ya. Karena kan friend support friend gak sih ya? Iya Kita lagi. harus mendukung sesama bisnis temen loh. Iya lagi. Masa lu gak tahu diri banget sih minta diskon? Maksudnya? Justru Iya, kalau temen tuh nggak minta diskon tau. Iya. Justru tuh kalau temen justru Jadi gue fake friend. Kayak gue gak pernah. nggak fake friend, nggak ada yang ngomong gitu, Tiff. Gue nggak pernah tuh minta diskon ke Kasazia untuk nitipin anjing gue. Oh gitu ya. Lu harus belajar untuk lebih mature deh kayak. Tapi kan gue Cina. Gimana, Ca? Kan lo sesama Cina sama gue. Iya, kalau ke orang lain gitu ya, kita nggak apa-apa menggunakan Oh, kalau ke temen nggak Chinese boleh. culture. Kalau ke temen bagusnya ya friend support friend aja. Gue juga kalau minta konten ke me juga gue nggak minta diskon. Betul. Gitu. Jadi nggak boleh kita diskon, support guys. aja gitu. Jadi kalau bukan temen boleh diskon nggak? Buat penonton. Kasih diskonnya Gonggong Girl 10%, 5% deh. Anjay. Subscribe deh. Kalau Subscribe. Nih untuk Benar. guru Mandarin, capsek sekolah, content creator, tato artis, jadi gunain hashtag Gonggong Girl. Terus apa lagi, Meng? Subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube kita sama follow Instagram kita juga. Sama like komen gak sih? Boleh. Gue minta kebanyakan gak sih? Dapat berapa persen? 10%. Oh,